morning Banyuwangi. Ada bahasa baru nih yang gue dan David dapat waktu di trip Banyuwangi. Banyuwangi begitu anak-anak gaul Banyuwangi bisa menyebut kampung mereka. Are you ready guys? Adventure bareng gue Nadi Chandrawinata dan David Johnscap Dari kabupaten paling timur Pulau Jawa, this is My Trip, My Adventure. How are you bro? Wih, gak kerasa ya udah ketemu lagi di weekend kita. Ayo jangan ragu-ragu buat rencanain liburan kalian. Liburan keren dan seru itu gak selalu mahal kok. Makanya guys, jangan beranjak dulu ya dari depan TV kalian. Pantengin terus trip ala gue dan David kali ini, karena kita bakal kasih info tempat adventure yang indah dan keren, sekaligus biayanya juga. Sebelum menuju lokasi tujuan utama kita, di tengah jalan kok ada wangi-wangi enak ya, membuat gua sama Nadine mau mampir. Disinilah kita bisa ngelihat pembuatan gula merah secara tradisional. Bobo gula merah ya? Gue sama David sih sebenarnya tujuannya mau ke Meru Betiri, tapi David bilang ada tempat yang Gula merah. menghasilkan dia gula merah. Iya, di Desa Bopo. Nah ini desa ini Desa nih. Bopo ini, sini. Nah, mau lebih tahu lagi sih gue sama David kita masuk deh. Gue pengen tahu cara buatnya. Biasanya ini doang sih, kita makan doang taunya. Nah, kita pengen tahu prosesnya juga kan? Cara yaudah yuk. Ya, gue Masuk penasaran yuk nih. kita. Yuk. Tapi sebelum masuk, gue mau sini dulu dong. Ini namanya udang. Nggak mau kalah. Udang ini adalah khasnya Banyuwangi. Iya emang aku kalah, tapi bagus lu mau menggunakan salah satu ciri khas dari Banyuwangi. Kita lagi di sini. Salah satu memang. kebudayaan yang mesti dihormati lah. Salah satu yang gue incer kemarin gue cari. Nih, ini ciri khas dari Banyuwangi, kangkung stingkas. Nah, ini batik cap. Aduh. Yaudah, masuk Yuk. yuk ke dalam. Let's go. Mari. Halo Bu, apa Hai, kabar? Apa kabar Bu? Banget. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang Mbak Nasi. Wah, Wah, kita penasaran nih gimana cara buat gula merah. Jadi kita obrak-abrik ya dapurnya. iya. Proses pertamanya bagaimana Bu? Proses pertamanya Dari apa dulu? Dari apa dulu? Gula merah tuh dari mana? ya dari Gula dari warna merah, dicat. enggak perlu dicat ya. Ini dikasih air kapur. Kompor yang dipakai di sini masih berbahan kayu bakar bro. Mungkin ini salah satu sebab gula merah di sini kecium wangi banget. Gula merah udah jadi salah satu mata pencarian warga sekitar desa Sukamade ini. Nah, biasanya sang suami yang mengambil bahan dasar dari pohon kelapa, lalu sang istri yang mengolahnya sampai menghasilkan gula merah yang siap dijual. Satu buah gula merah di sini dijual seharga Rp10.000. Wah, cocok nih buat oleh-oleh. Hehehe. Lihat nih betapa kayanya Indonesia. Gua paling suka banget nih mampir ke suatu tempat yang bernuansa masih sangat tradisional seperti ini. Wih, ini jadi semuanya nih ya, dituangin. Tuangin ini masih panas di sini kan panas. Jadi kalau misalnya udah kayak gini ditunggu berapa lama? 1 jam. Jadi ini hasil ini ya. Kalau udah jadi setelah satu jam ya? Setelah 1 jam seperti kayak gini. Bukan kue bulan ini gula merah. Gula merah. Bagus buat kesehatan. Gula merah. Iya. Ya, Bu ya. Buat apa sih Bu? Buat apa Bu? Kalau buat kesehatan ya itu batuk.
Batu, semutan. Terus buat katanya mati kalau kaku juga. Katanya kalau orang Kan kita gulanya pakai ini. Bisa. Tapi biasanya beberapa orang banyak gue sering lihat masa traveling mereka bawa gula merah tapi yang udah dibungkusin satu gitu. Jadi untuk supaya Buat power, energi. Power. Ini enggak. Naik gunung gitu tetap pakai gula merah. Terus katanya lebih bagus daripada gula putih ya? Iya memang bagus. Nggak ada pengawetnya. Buat Ibu terima kasih. Kita udah boleh acak-acakin dapur. Kita jadi lebih tahu lagi tentang gula merah. Nah, sekarang kita mau lanjut ke Meru Betiri. Masih jauh ya? Jauh. Ya, tapi hari masih panjang. Kita nyampe ya pasti sebelum malam kan ya? Iya. Tapi nanti kan lihat penyu. Iya, sekarang kita mau lihat penyu, mau lihat teman-teman aku. Ya udah, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Ini boleh saya tinggal nih. Dia cukup berguna di sini. Iya, biar bantuin saya ya. Jangan di sini. Oh, jangan bagus pasti aneh. Jadi patung gini. My trip, my adventure. Ngomongin biaya trip itu biasanya beban yang paling besar adalah pilihan alat transportasi kita, guys. Terkadang ada beberapa daerah yang memaksa kita harus menyewa mobil dan motor. Nah, biayanya sih emang lumayan mahal. Tapi kalau kalian trip rame-rame, bisa patungan dong. Hihi. Trip gue sama David kali ini akan menuju ke Taman Nasional Meru Betiri. Karena jalanannya yang ekstrim, untuk ke sana kita harus menyewa mobil dengan standar off-road, guys. Satu hari mobil ini diberi harga sewa sebesar 750.000. Selain naik mobil, naik motor trail kayak gue gini juga bisa. Harganya bisa setengah dari kita sewa mobil, yaitu 350.000 per hari. Petualangan kita nggak cuma ngelewatin jalan jelek, turunan, dan mendaki aja, guys. Sebuah sungai yang menghadang perjalanan kita. Nah, ini gunanya pakai mobil dan motor yang gue sama David pilih. Hey bro! Masa? When the days are cold and you call. Bagaimana? Aman? Aman, lu mandi, Bu? Gue mandi. Mandi sore. Nah, kali ini kita sedikit berbeda. Hari ini, bukan hari ini, sebenarnya trip ini kita akan pilih gaya backpacker. Benar sekali. Gua nyewa jeep, Gue pakai nyewa. motor. Nyewa Nah. motor. kita akan banyak mikir gimana nih caranya supaya mulus, terus waktunya semua tepat, dapat apa yang kita mau. Nah, itu sebuah tantangan buat kita juga di trip kali ini. Benar sekali. Satrio Meda, bukan? Oke. Nah, Teamwork. makanya jangan kemana-mana. Kalau mau tahu seperti apa perjalanan kita sebagai backpacker, stay in here in my trip. My adventure. Oke, Let's go. mari. Butuh perjuangan ekstra buat sampai ke Taman Nasional Meru Betiri. Tapi selama lu punya jiwa adventure, semua akan terasa fun aja. Hehe. Setelah perjalanan panjang dari langit terang sampai gelap, akhirnya kita berdua sampai juga di Taman Nasional Meru Betiri. Yes, akhirnya David sama gue sampai juga nih di Taman Nasional Meru Betiri. Ya. Dan kita beruntung banget nih, Fit. Kita ditemenin sama pakar-pakar penyu. Karena kita akan melihat nih aktivitas penyu bersama Pak Junaidi, Pak Puji, Pak Hartono. Nah, sekarang kita mau menuju ke pantai namanya Turtle Beach. Di situ dimana kita bisa lihat para penyu itu sedang bertelur ya, mendarat dan peneluran. Ya bro.
Oke, ya di sini kita berhenti dulu sebentar. Jadi seluruh pengunjung kita karena sudah 100 meter mau masuk pantai di base point, untuk seluruh cahaya tidak kami perkenankan. Jadi cukup dari petugas saja. Jadi ikutin semua rombongan pengunjung di belakang petugas. Belakang petugas. Jadi kita akan diam dulu menunggu di satu titik dan nanti akan dikasih tahu sama petugas untuk mendekat pada saat sudah tepat waktunya. Oke. Sabar nih. Nantikan ya. Bye. Di Marubetiri ada kegiatan monitoring penyu di malam hari. Biasanya dilakuin mulai dari jam 6 sore sampai dengan 12 malam. Wah, kita termasuk beruntung sekali nih guys. Cuma nunggu sekitar 1 jam, ternyata ada penyu yang datang. Nah, dengar-dengar nih ya, selama 1 bulan terakhir ini, pengunjung yang mau lihat penyu bertelur terkadang udah nunggu berjam-jam, tapi belum tentu ada yang penyu naik. Saat ada penyu yang naik, petugas sama-sama ngasih lihat ke kita nih guys tentang peneluran, tagging, pembersihan tubuh penyu dari parasit, dan pengukuran panjang penyu. Tagging ini sama dengan KTP pada manusia, di mana dengan KTP kita dapat mengetahui identitas seseorang. Pit tag ini dikembangkan oleh para ahli biologi penyu untuk mengetahui siklus hidup penyu, musim bertelur, kawin, dan kematangan reproduksi pertumbuhan, pergerakan, asal lokasi, populasi, dan informasi penting lainnya tentang sang penyu. Kali ini dia tidak bertelur, mungkin memang tidak lagi mau ya, emang lagi mau, dia cuma pengen cek. Tapi biasanya bertelur, biasanya pasti dia akan datang lagi ke tempat yang sama. Sekitar 17 tahun ke atas. Atas lagi ya. Bye-bye. Oke, Haris. Nah, sayangnya kita cuma bisa ketemu 1 penyu doang. Iya, kita nunggu 1 jam, tapi ya udah. Ya udah lumayan ya. Malam juga. Ya. Pagi juga kita masih acara untuk pelepasan tukik anak penyu. Jadi kita jam 6 kita stop nanti pagi. Ya udah. Oke. Jadi semakin malam. Kita istirahat. Terima kasih. 1, 2, 3. Mari. Every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's 4-post bed. Selamat pagi. Saatnya melepas tukik. Yes. Salah satu hal yang nggak boleh kita lewatkan di Pantai Sukamade, Marubetiri ini adalah acara melepas tukiknya. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar yang di rumah? Bagus? Kita pagi ini berasa senang sekali karena kita bakal melepaskan. Ini ada berapa ekor, Bang? Ada 14 tukik atau anak penyu. 14 anak penyu yang akan dilepaskan ke alam bebasnya ya. Iya. Nah, Oke, kita lihat yuk. yuk. Ayo, Pak. Sini, Pak. Oke, ya kita stop di sini. Jadi kita bisa ngelepas anak penyu, startnya dari sini. Kayak gitu. Oke. Jadi kita harus jaga jarak. Kayak gitu. Biar ada proses memory printing mereka dapat. Oke, ya bisa satu-satu dipegang. Pelepasan tukik ini sebenarnya bisa kapan saja, Cara megangnya. tapi memang lebih baik di pagi hari dan nggak lebih dari 7 hari setelah mereka menetas. Ayo, ya punya gue teler Ini yang bagus. Jadi dia tidak langsung jalan. Jadi masih proses memory printing. Ini yang bagus. Hehehe, lucu sekali ya tingkah mereka merayap di pasir sambil sekali lihat ke kiri dan ke kanan. Dan terus merayap menuju gemuruhan ombak besar di Pantai Sukamade. Nah, terkadang malah ada yang keseret ombak pas makin menjauhi bibir pantai. Tapi mereka berusaha kembali menuju laut untuk meraih kebebasannya. Padahal
banyak sekali juga bahaya yang mengancam di sekitar mereka. Ya itulah arti penting kebebasan. See you Tukik. Yang terakhir. Ayo jalan. Ayo pertama itu. Masih ada. Ini Tukik. Keburu gede ini. Nah, ini Tukik yang tersasar dan ingin tersasar. Aku ikut mengantarmu Tukik dengan gaya Tukik juga dong. Hehehe. Lihat tuh jejak gua, udah mirip kan sama jejak penyu yang besar tadi malam. Hehe. I've tried to cut these corners, try to take the easy way. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have. 'Cause I've traveled all this way for something. Tukik akan menjelajah dunia. Udah guys, itu mau masuk. My adventure. Benar-benar menyenangkan dan kayaknya puas banget ya kalau kita pergi ke suatu tempat, ke tempat yang bisa memberikan kita sesuatu. Jadi kita pulang nggak bawa sesuatu dalam arti ilmu. Jadi cari tempat yang bisa mengedukasikan kita happy, kita ada yang kita pelajarin, dan itu penting banget karena itu kita bisa praktekin lagi atau bisa menyalurkan, lebih tepatnya memviruskan teman-teman kita untuk cari tempat yang bukan sekedar menikmati aja atau nongkrong-nongkrong aja. Ya, karena kayak informasi seperti ini kan penting juga buat kita, nanti buat masa depan kita, buat juga sering ke orang-orang lain juga. Terus sama biar semua orang tahu tuh kalau misalnya di tempat seperti ini kita bisa melakukan sesuatu yang sangat positif. Nah, marilah kita sama-sama jaga penyu kita, alam kita juga. Respect to nature. Ya, satu langkah untuk perubahan. My trip, My adventure. Satu langkah. Pantai adalah cara yang mudah dan murah untuk menghilangkan rasa bosan dari aktivitas sehari-hari kita guys. Selain itu juga, pantai memberikan kesempatan untuk menikmati manfaat sinar matahari. Pantai juga nggak cuma nawarin kita pesona alamnya saja guys, tapi berbagai kegiatan yang seru dan informatif seperti trip kita di Pantai Sukamade ini. Kita banyak sekali belajar tentang penyu. Dan satu hal yang harus lo ingat buddies, Indonesia punya garis pantai terpanjang di dunia. Tentunya negeri ini punya sejuta pantai yang bisa kita datangin. Eits, jangan lupa juga untuk menjaganya, oke? Yuhuu! My trip, my adventure. Setelah melepas tukik dan bermain-main di pinggir pantai, nah sekarang waktunya kita diajak ke penangkaran penyu semi alami. Penasaran? Mari lihat yuk sama-sama. Dindingnya berlubang supaya sirkulasi udaranya bagus dan lantainya berupa pasir pantai Sukamade. Oke, setelah digali, kita masukkan telur ini ke dalam lubang dan sistemnya numpuk ya. Sistemnya numpuk sampai di atas, tapi tidak masalah kalau posisinya terbalik atau enggak ya. Sementara tidak apa-apa. Oke, saya masukin ya. Di sini terdapat tempat penetasan telur penyu guys. Telur penyu yang akan ditetaskan ditanam di hatchery atau pasir dan kedalamannya disesuaikan dengan kedalam sarang alaminya, yaitu 80 sampai 90 cm. Harus hati-hati banget nih guys supaya embrio telurnya nggak rusak. Ya, sekarang kita menimbunkan pasir pada telur. Tunggu, dipersilakan.
Sampai penguburan kan kematian ini untuk sebuah kehidupan. Ya. Ya. Setelah telurnya ditanam, kita kasih nama deh atau label yang berisi nomor sarang, spesies penyu, telur penyu, dan tanggal relokasi telur. Karena kita yang tanam, jadi kita putuskan beri nama My Trip, My Adventure. Cut me into two. Dikubur sekalian. Juga untuk sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan yang lebih baik lagi, supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Ini bagus buat Secara lahir dan batin. salah satunya. Oke, lo kemarin jadi temen gua nih. Silakan urus sendiri. Lu goreng mana nih? Dah. Oke, my trip, my venture. The starting of the week, at Summit Talks you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. So then one day. Belakang kita My Trip My Adventure dari Banyuwangi. Suara yang mana? Banyuwangi. Oke. Sekarang kita jalan mati. Ayo! Sekarang kalau trip ke daerah manapun, kita tim My Trip My Adventure udah nggak perlu takut kesepian atau nggak punya teman lagi guys. Dimanapun ada teman-teman yang udah kayak keluarga. Hehe, yes, betul. Kayak sekarang ini kita diajak bersama anak-anak MTMA Banyuwangi buat adventure ke air terjun. Karena gue dibonceng sama teman-teman My Trip My Adventure Banyuwangi, jadi gue bebas ongkos deh. Haha. Sedangkan David masih ngelanjutin sewa motor trailnya di Banyuwangi tuh sekitar 350.000. Nah, info yang gue dapet nih guys dari teman-teman di sini, kalau mau sewa motor bebek biasa, harga sewanya sebesar 150.000 sehari ya guys. This is the only way we know to go. Squad up, never roll alone. And we gon' ride on forever. We ride out together. Kalau gue sih tersipu dan terpesona banget nih guys sama semangat dan kekompakannya anak MTMA Banyuwangi nih. Nah, thank you banget ya guys. Kalian adalah energi terbesar kita. Hehehehe. Sorry buddies, kalau gua kelihatannya banyak gaya kalau lagi naik motor. Karena buat gua ride with style itu penting. Tapi jangan lupa kalau ini semua butuh latihan, hati-hati dan juga skill. Sebenarnya ini gue lakuin biar gue nggak bosen aja sih di jalan. Hehe. Ya bro, bentar lagi nyampe nih di Jager Waterfall. Bersama teman-teman My Trip My Adventure Banyuwangi. Kita bakal pakai di sini. Ride 'cause we next now and forever to death. Be loyal and respect. Stay ahead of the rest. We just sit back, relax. Ini saya mau memperkenalkan ibu saya. Ibu makasih bu, jangan kasih uang atau bu. Uangnya buat saya, buat jajan, buat di bawah. Hah? Ibu dari mana bu? Di sini? Iya. Ajar ngomong oseng bu. Nah, ngomong apa bu tadi? Katanya? Oseng. Bahasa using. Bahasa oseng asli Banyuwangi. Oh ya, ya boleh bu. Kan bu yang ngurusin ya. Dia ngomong pusing kan? Iya. Using. Kan tiap hari sama dia bu. Tapi baik hatinya bu. Iya. Ibu mau kemana? Pulang. Hah? Jualan. Kamu jualan? Ya nanti bagi-bagi rezeki lah ya bu ya. Iyalah bu, kan saling membagi saling ini lah. Kasihan. Oke, sekarang gue David sama Nadine udah di air terjun Jagir bersama teman-teman My Trip My Adventure Banyuwangi. Sore mana? Nah, siap. Kita ngomong My Trip My Adventure, habis itu kita ke air terjunnya, oke? Siap ya? Siap ya? Bang, 1, 2, 3. My Trip My Adventure, oke? 1, 2, 3. Jalan yuk. Gue kayak bawa anak gue di belakang. Iya. Wah,
paling semangat nih kalau trekking ke air terjunnya yang udah disediain jalan setapak atau tangga-tangga seperti ini. Trekkingnya itu jadi lebih mudah. Dan yang paling bikin bahagia, air terjun Jagir ini gak membuat kita capek dengan trekking jauh. Cukup jalan sekitar 10 menit aja udah nyampe deh. Anywhere else a thing. I tell you, man, it's alright here. Check out the scenery. We won the lottery. I tell you, man, it's alright. Ini adalah salah satu destinasi air terjun yang menjadi primadona di kota Banyuwangi. Keunikan dari destinasi ini adalah pengunjung dapat menikmati 3 air terjun sekaligus di satu tempat. Well guys, tunggu sebentar ya. Abis ini kita bakal lanjut seru-seruan lagi di air terjun Jagir ya Ciame ini. Tetap di My Trip, My Adventure. My Trip, My Adventure. I was left to my own device. Banyak sebutan dari air terjun ini guys. Mulai dari air terjun bersaudara atau air terjun kembar, air terjun kampung anyar, air terjun bidadari, sampai air terjun Jagir. Air terjun Kampung Anyar ini berasal dari 3 sumber mata air yang muncul di atas tebing, yaitu sumber Jagir, sumber Pawon, dan sumber Butut Ijah. Air terjun yang paling menarik di sini adalah air terjun Sumber Pawon karena aliran air yang mengalir tidak terlalu deras dan cukup lebar. Suasana yang dingin, aroma pegunungan memberikan kesejukan bagi pengunjung yang datang ke tempat ini guys. Ini nih namanya kolam alami. Selain menikmati pemandangan air terjun, kita bisa bermain dan mandi di bawah aliran air terjun. Gimana guys? Selain belum dipungut biaya untuk masuk ke sini, kelebihan air terjun Jagir ialah akses menuju tempat ini sangat mudah. Dibutuhkan cuma 20 menit dari pusat kota Banyuwangi ke arah barat menuju desa Kampung Anyar. Ya, sekitar 15 km. Oh, the meaner side of me. He took away the prophet's dream for a prophet on the street. She's strong. Petualangan bersama sahabat rasanya selalu menyenangkan, dan kebersamaan adalah kunci utamanya. Seperti kebersamaan gua, Nadine, dan anak My Trip My Adventure Banyuwangi. Dengan kebersamaan, semua turun dan mimpi akan lebih mudah terwujud guys. Serta dengan kebersamaan, momen sederhana apapun akan terasa mewah dan bahagia. Relax? Yes, air terjun Jagir ini bagaikan oase di Banyuwangi. Sekarang badan saya terasa segar banget nih. Anak-anak pada main air terjunnya, berenang-berenang, gue mendingan ngopi dulu. Ntar airnya nggak terlalu dingin. Terus sayangnya kita udah terlalu sore untuk kesini, tapi kita coba yang terbaik untuk sampai air terjun ini karena memang ini salah satu list kita
gue sama David pengen banget kesini gitu karena kita tahu tidak terlalu susah untuk menikmati air terjun Jagir ini. Dan kebetulan kita ditemenin sama teman-teman dari Maestri Banyuwangi, mereka udah nunggu lama sekali. Tapi at least kita ketemu sekarang dan kita mencoba menikmati apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, dan gue suka tempat ini karena bersih. Itu poin plus untuk air terjun Jagir Indah Banyuwangi. Love it. Woke up in London yesterday, found myself in the city near Piccadilly. Don't really know. Some pictures on my phone, names and numbers that I don't know. Address to places I gotta be wrong. Ini kopi asli Banyuwangi, rasanya juga enak banget. Baru ambil dari perkebunan kopi yang ada di Kalibendo juga, ya. Kak David, kopi Banyuwangi ini pas banget, lagi kedinginan minum ini. Ayo, ayo. Popeye Banyuwangi. Popeye Banyuwangi. Popeye Banyuwangi. Begitu. Popeye Banyuwangi. Popeye Banyuwangi. Popeye Banyuwangi. Beh, cara anak MTMA enjoy air terjun Jagir ini emang beda banget guys. Mereka niat masak kopi di pinggir air terjun. Menarik ya. Sungguh nikmatnya tak terdustakan. Buat lo yang lagi adventure, jangan lupa nih buat bekal kopi kayak gini. Mantap abis. Apalagi bawa minum kopi Banyuwangi yang harum banget nih. Slup. Nikmatnya kopi Banyuwangi. Oh, ternyata dia minta kopi. Ini punya gue nih, punya lo gue ambil soalnya. Ini benar-benar ya trip kali ini sederhana. Terus semuanya juga kita cari tempat-tempat yang rada jauh. Untungnya air terjun ini tidak terlalu jauh, tapi walaupun sederhana, menurut lo bermakna banget nggak? Bermakna banget, apalagi bareng-bareng sama teman-teman. Makin banget dari Banyuwangi, seru. Kita dapat keindahan yang luar biasa yang memberikan. Kita sering ketawa-ketawa ya. Kita merasa Banyuwangi menjadi rumah kedua kita. Thank you Banyuwangi. Thank you. Sekarang waktunya istirahat. Pulang. You got something. Jadi lu mau gitu? Enggak, gue menang, gue nggak bisa. Lu kalah tadi. Enggak, apaan kayak gitu itu? Enggak boleh itu ide gua. Nggak bisa, lo nggak boleh nyolong ide. Lo harus original, nggak bisa. Ini deh. Oh Oh, ini ini. bener tuh gini. Saya kira ini buat mainan-mainan gitu. Hari gini banyak permainan tradisional yang udah kita lupain. Wow, ini semua karena gadget, dan gadget. Saat ini kita masih ditemenin sama anak-anak Maestri Adventure Banyuwangi. Karenanya mereka ngajak kita main enggrang bro. Permainan ini sudah tidak asing lagi, meskipun di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Saat ini juga sudah mulai sulit guys ditemukan, baik di desa maupun di kota. Permainan enggrang masih cukup terkenal di Banyuwangi. Cara mainkan permainan ini sebenarnya beragam.
Kalau kita sih minta diajarin sama yang juga-juga aja deh. Yang penting jadi intinya kalau mau ngangkat ini yang kakinya mesti lemes ya. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the Oh, yeah. time of your life. Coba lagi ya. Siap Bang Fit. Lemes ya. Wah, si Nadine ternyata jago juga. Baru belajar sebentar udah bisa lama tuh jalan di atas egrang. Permainan egrang ini juga membutuhkan kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Selain itu juga membutuhkan keuletan dan ketekunan dalam proses pembuatan egrang ini agar dapat seimbang ketika digunakan. Permainan tradisional kayak egrang gini cuma butuh bambu modal, bambu-bambu yang udah nggak kepake. Kalau mau pesen satu egrang harganya Rp100.000 saja. Good. Wah, siapa tuh yang ngomong tuh? Sini. Coba, mana yang ngomong tadi tuh? Bicara tentang egrang bukan sekedar permainan aja guys, tapi ada nilai budaya yang terkandung dalam permainan egrang ini. Pertama adalah kerja keras, kedua keuletan, dan ketiga sportivitas. Ayo buddies, kita semua harus bikin permainan tradisional Indonesia happening lagi. Masih banyak loh permainan seru lainnya. Sini lo, Adi. Ah, bodoh. Sini, lo harus bisa tanggung jawab. Nih, lo coba. Ini nih orangnya nih yang ngasih item yang belum tentu kita juga bisa. Coba. Nah ini teman. Nah, ini nih pemain angkasa nih, drone kita nih, Bang Wan. Bang Wan. Oke. Cobain. Naik lo. Naik. Ayo. Nah, ya, boy. Simang, angkat satu. Oke. Budget, my adventure. Ini kakinya. Angkat. I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the clouds. Oke, untuk menutup malam ini, teman-teman dari My Trip Adventure Banyuwangi sudah membuat sesuatu untuk kita. Oke. Apakah itu? Apakah itu? Kita bakal main api, nggak tahu. Nggak, kita bakal. Dari atas, Bisa banget sih. kita akan api unggun. Yeah. Yeay! Oke, turun yuk. teman-teman, mari kita ke api unggun. Jalan sini. Trip di Banyuwangi bersama teman-teman MTMA Banyuwangi ditutup dengan romantis dan sempurna lewat api unggun. Ya, bakar. Gak boleh emosi. Mungkin satu hal yang bisa kalian ambil dari trip kita di Banyuwangi, kalau kita nge-trip banyak kenalan atau rame-rame akan terasa lebih ringan, biaya dan kegiatan bisa lebih variatif. Soalnya ide dari beberapa orang akan terus bermunculan. Pariwisata Kabupaten Banyuwangi memiliki kemampuan untuk dikembangkan menjadi daerah wisata yang bisa bersaing dengan daerah lainnya karena banyak atraksi wisata yang berharga di dalamnya. Untuk itulah kita bersama-sama saling membantu dan partisipasi baik dari teman-teman MTMA Banyuwangi dan dari siapapun yang peduli dengan sektor pariwisata di sekitar lingkungan agar bisa diperlihatkan secara lebih luas kepada dunia.
Happy Friday, buddies! My trip, my adventure!